Bapa di surga, kami sekali lagi mau mengucap syukur karena kesempatan untuk bersama-sama pada hari ini di tempat ini beribadah bersama-sama. Dan kami mau berdoa supaya Tuhan juga memelihara keluarga-keluarga kami, bahkan harta benda kami yang kami tinggalkan di rumah sementara kami berada di tempat ini. Supaya tidak ada satupun bahaya yang berlaku dan tidak ada satupun kecelakaan yang berlaku. Dan kami berdoa semoga firman Tuhan yang disampaikan ini tidak akan keluar dengan sia-sia, melainkan akan menggenapkan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara dan saudari sekalian. Hari ini kita punya satu tema lagi yang kita sesuaikan dengan pembacaan Injil yang telah dibacakan kepada kita sebentar tadi. Tema kita kali ini adalah bagaimana kita harus menuju kepada hidup beribadah, ibadah yang benar. Ibadah ini ada 2 atau 3 kadang-kadang lapisnya. Satu ibadah itu adalah bila kita memuji Tuhan, itu ibadah. Satu ibadah itu bila kita berkumpul seperti sekarang ini, itu juga ibadah. Dan satu ibadah lagi adalah seluruh hidup kita. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi. Kalau kamu yang bangun jam 4:30 pagi sampai jam 4:30 pagi. Seluruh 24 jam itu adalah ibadah itu sendiri. Jadi bila saya bercakap tentang ibadah, panggilan untuk beribadah dengan benar, saya mau mengatakan bahwa itu adalah keseluruhannya hidup kita. Dari jam 4:30 pagi sampai jam 4:30 pagi. 24 jam itu. Saudara dan saudara sekalian, ibadah itu artinya kita meninggikan Tuhan melalui kata-kata, melalui perbuatan, melalui pikiran kita. Jadi kalau kamu yang di rumah itu adalah tukang masak, maka seluruh hidup kamu itu tertumpu kepada memasak itu. Tetapi dengan pikiran bahwa engkau lakukan ini untuk keluargamu, menyerah keluargamu, memberi makan kepada keluargamu, dan juga untuk kemuliaan Tuhan, maka masakanmu itu adalah ibadahmu. Bukan saja yang engkau berada di dalam gereja ini, tetapi masakanmu itu adalah hasil ibadahmu. Tetapi pada hari ini kita mau melihat apakah yang berlaku pada zamannya Tuhan Yesus. Ibadah yang bagaimanakah yang kita boleh belajar di dalam petikan ini, saudara dan saudara sekalian. Tuhan Yesus ada mengatakan di dalam Injil pasal 4 ayat, di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23. Waktunya akan datang dan sekarang sudah datang. Bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Demikianlah orang-orang yang dicari oleh Bapa. Allah itu adalah roh. Dan barang siapa menyembah dia di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dan itu yang kita mau lihat hari ini. Dalam kita mencabar jemaat kita untuk masuk dalam ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu adalah menyembah dia di dalam roh dan di dalam kebenaran. Rohnya roh Allah itu, kebenarannya firman Allah itu. Tetapi bila kita lihat di dalam petikan ini, perkara ini menjadi cabaran bagi kita. Saya rasa semua kita, setiap orang ingin mencari satu momen dalam hidupnya di mana dia boleh bertemu dengan Tuhan dalam momen yang begitu mendalam, sangat real, sangat betul, tepat, ya. Dan kita mencari hadirat Allah seperti itu. Itu adalah keinginan setiap manusia. Tetapi pada realitinya dia akan terganggu, dia akan terbatal, dia akan terhempap karena perkara-perkara yang berbeza yang dia beri tumpuan. Dalam hal ini adalah peraturan-peraturan dan tradisi-tradisi
dan adat istiadat nenek moyang mereka. Jadi mari kita lihat saudara. Kalau kita mau mencari penyembah yang benar, daripada jawaban Tuhan Yesus ini kepada para ahli Farisi dan pengajar hukum itu, kita tahu 3 perkara yang kita boleh belajar. Yang pertama itu adalah kita mesti mengerti firman Tuhan. Yang kedua itu kita mestilah jujur dengan hidup kita, dengan pengertian kita tentang Tuhan. Yang ketiga itu adalah menjaga hati kita. 3 perkara ini saya harap, saya setuju kalau kamu boleh mendapatkan satu senarai yang lebih lanjut. Oke, carilah senarai yang lebih lanjut. Karena waktu kita mau melihat 3 perkara ini sesuai dengan pembacaan Injil ini pada pagi ini. Yang pertama saudara, adalah daripada ayat 1 sampai ayat 8. Dan kita naikkan, kita ambil tajuk mengerti firman Tuhan. Menyelidiki dan firman Tuhan. Kalau kita mau menjadi penyembah, orang yang beribadah, bertakwa, benar. Kita perlu ada kefahaman tentang firman Tuhan yang sebenar. Kita lihat di dalam petikan ini. Dikatakan di sini bahwa para orang Farisi dan ahli Taurat, mereka dari Yerusalem datang kepada Tuhan Yesus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa maksud pertemuan ini kita tidak tahu, tetapi dalam cerita ini kita tahu bahwa mereka memperhatikan atau sengaja memperhatikan atau terperhatikan. Mereka memerhati murid-murid Yesus dan mereka makan tanpa membasuh tangan. Dan mereka teringat, kalau dalam tradisi nenek moyang kami, kalau dalam adat istiadat nenek moyang kami, sesiapa yang mau makan mesti basuh tangan. Bahkan kalau pergi ke pasar untuk membeli belah dan kembali, dia mesti membersihkan diri baru boleh makan. Tetapi pada waktu ini mereka mengangkat satu perkara ini kepada Tuhan Yesus. Mereka katakan, kenapa murid-murid kamu tidak membasuh tangan sesuai dengan adat istiadat nenek moyang kami? Itu yang mereka persoalkan kepada Tuhan Yesus. Kenapa ya? Adakah mereka mau memperhatikan kebersihan pribadi? Adakah mereka mau memperhatikan kesehatan pribadi? Itukah yang mereka mau berdebat dengan Tuhan Yesus? Atau semata-mata mereka mau menekankan pentingnya tradisi dan adat istiadat? Dan kita tahu Tuhan Yesus kan mengerti hati kita. Sekarang ini pun kalau kamu mendengar doa, mendengar khotbah saya ini, barangkali kamu dapat meneka kemana arah saya pergi. Saudara dan sekalian, kalaulah soal kesehatan yang dibangkitkan, kalaulah soal kebersihan yang dibangkitkan, saya rasa Yesus lebih tahu tentang kebersihan dan kesehatan. Tetapi dia melihat jauh ke dalam hati. Kan dia tidak melihat rupa wajah kita, firman Tuhan katakan. Dia melihat jauh ke dalam hati kita. Dia dapat melihat bahwa yang mereka timbulkan itu adalah keinginan mereka untuk mempertahankan adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka ini adalah golongan beragama. Hebat dalam hukum-hukum Taurat. Sepatutnya mereka ini adalah orang yang beribadah. Mereka mesti menekankan hal-hal kepentingan firman Tuhan. Tetapi yang mereka bangkitkan adalah soal adat istiadat. Dan Tuhan Yesus lebih kurang berkata seperti ini. Hai kamu yang hebat dalam agama. Kenapa bangkitkan perkara yang remeh? Sepatutnya kamu bangkitkan perkara yang lebih tinggi firman Tuhan. Tapi kamu bangkitkan yang remeh. Kamu tidak memahami tentang maksud firman Tuhan yang sebenar. Kamu hanya mementingkan, mempertahankan adat istiadat kamu. Memang samalah kamu ini. Seperti mana yang telah dinubuatkan oleh Yesaya. Bibir kamu tidak sama dengan hati kamu. Kamu menyembah aku tapi hati kamu jauh dari Tuhan. Itulah yang kamu lakukan kepadaku. Sekarang ini kata mereka. Kamu datang bukan untuk melihat saja mendengar saya. Kamu datang mempertikaikan apa yang saya lakukan.
Saudara dan sekalian, karena mereka tidak tahu maksud firman Tuhan yang sebenarnya. Bahkan hari Sabat sekalipun mereka mempertikaikan perbuatan Tuhan Yesus kan. Sabat itu sepatutnya memberikan kepada kita human flourishing. Hidup kita akan berkembang karena Sabat itu. Tetapi mereka jadikan Sabat itu sebagai penjara. Mereka menjadikan Sabat itu sebagai penghalang untuk datang kepada Allah yang sebenarnya. Bukankah kadang-kadang kita pun begitu juga. Kita campur adukkan adat istiadat budaya kita dengan firman Tuhan. Dan kita pikir itu adalah sesuatu yang ilahi. Dan kita mempertahankan adat istiadat itu demi tradisi, demi warisan. Saya rasa yang baik bolehlah kita pertahankan. Tadi saya di Saint Gabriel dan saya mengungsikan satu adat istiadat yang baik kepada kamu yang masih muda, yang belum ada tulang rusuk. Kalau kamu mau pergi meminang, kalau kamu pergi berkawin meminang, kan kamu suruh utusan kan? Utusan dulu, ya ada harapan. Oke, baru pergi meminang. Itu meminang pun kalau mulai jam 6 sampai tengah malam pun kadang-kadang belum siap-siap. Itu adat istiadat yang bagus. Ya. Kemudian sudah tengah malam baru ditanya itu anaknya, macam mana kamu mau juga? Dia bilang. Dan dia menyahut dari bilik, oh dia bilang. Atau diam-diam. Orang putih kata silence is consent. Jadi kalau ada garis-garis di sini, bukan garis-garis, bapak yang ada anak kamu pergi meminangkan, anak kamu dipinangkan. Jadi kamu bertanya anak kamu, bagaimana anak kau suka juga dengan anak Reverend Stefanus ini? Jadi anakmu diam-diam, maulah itu, habis dia diam-diam. Silent is consent. Kalau tidak mau kasih tahu terus, tidak mau. Ya, garis-garis. Ini tips yang bagus untuk kamu. Kalau kamu diam-diam, maulah itu. Itu adat istiadat bagus kan? Bagus kita pakai. Tapi kalau ada adat yang tidak bagus, seperti kalau ada keramaian, aramaite, dan berbarislah di sana, 3, 5, 10 sana. Dan tidak bagus itu minum tuh memabukkan kau bilang. Kadang-kadang dia bilang mana boleh ini adat lah. Kau tidak hormat adat kah? Sedangkan Tuhan Yesus jadikan air jadi anggur. Siapa kau? Dia bilang. Adat itu, minum yang itu. Itu tidak bagus, ketepikan. Jangan buat. Ya. Jadi kepada kamu yang kawin itu, kalau ada begitu kan, saya ingat dulu kalau ada begitu kan, itu tuan rumah dia tunggu, si Pada sudah jalan. Nah kamu tahu lah ini kan. Ya. Waktu si Pada masih sana, haleluya. Sekali dia tengok si Pada sudah berjalan, senang hati dia. Oke. Terus dia ada kod dari dapur. Keluar. Adat yang bagus kah tidak, itu saya rasa tidak bagus lah. Janganlah buat kan. Yang modern anak-anak muda ini kalau kamu kawin, janganlah yang itu. Kalau kau bilang simbolik saja, ini padri. Simbolik saja. Jangan kau ada orang yang lebih dari simbolik itu. Besok pagi baru udah pulang. Ini adat istiadat. Jadi orang-orang Farisi ini, mereka punya istiadat ini adalah sebelum makan, basuh tangan dulu. Dan itu yang mereka pertahankan. Bukan kebenaran firman Tuhan. Yesus ada di sana pada waktu dia adalah firman Tuhan. Kalam Allah. Firman Tuhan. Tapi mereka tidak dengar dia.
yang mereka pentingkan adalah adat istiadat. Kenapa terjadi begitu saudara? Karena mereka tidak tahu maksudnya firman Tuhan. Oleh sebab kita tidak tahu maksudnya firman Tuhan yang adalah lebih tajam daripada pedang bermata dua yang boleh menusuk sampai ke tulang sumsum. Kalau kita tidak tahu itu, firman Tuhan yang bila dikumandangkan firman itu, iman akan timbul. Kalau mereka tidak tahu hal itu, apa jadi? Satu, kita tolak kebenarannya. Kita abaikan. Seperti dalam pembacaan pertama itu tadi. Orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan adalah seperti orang yang melihat wajahnya di cermin. Sekejap dia lari, dia lupa mukanya. Dan dia balik lagi di mukanya. Sudah jelas, lupa lagi mukanya. Pada hari ini saudara, jangan kita lihat itu dalam konteks hari ini. Kalau konteks hari ini cermin kita itu licin, terang, baik yang besar atau yang kecil, baik di dinding atau di handphone, terang cermin kita. Dulu punya cermin bukan seperti itu. Dulu punya cermin adalah muka depannya itu kasar, tidak halus. Jadi bila dia nampak dia punya muka tidak jelas. Itulah sebabnya bila dia tengok mukanya tidak jelas. Dia pergi, lupa sudah siapa mukanya. Ditengok lagi, begitu saja berkali-kali. Itu simboliknya saudara. Bagi orang yang kenal firman Tuhan dan tidak melakukannya. Jadi kalau kita tidak kenal firman Tuhan, apa yang kita buat? Kita abaikan. Kita tinggalkan. Kedua saudara, ialah kita masukkan. Jadi ada masukan-masukan yang tidak alkitabiah. Tetapi dimasukkan dalam pengajaran itu. Jadi pada sekarang sudah 3 hari yang kekasih kami dipanggil pulang. Kami minta supaya ada kebaktian di rumah. Oh pada sekarang sudah 7 hari kami mau ada kebaktian di rumah. Oh pada sekarang sudah 100 hari kami mau kebaktian di rumah. Dan kadang-kadang pada itu tidak dapat melayan dia. Dia marah. Kan ini adat gereja katanya. Ada 3 hari, ada kebaktian penghiburan. Ada 7 hari, ada kebaktian penghiburan. Ada 100 hari. Tiada dalam Alkitab tahu itu. Tetapi dia marah kita. Sebab ini tradisi gereja katanya. Jadi kita jawablah. Di dalam gereja kita tidak ada kebaktian penghiburan 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1 tahun. Tidak ada. Tapi kalau kamu mau kami layani bergantung kepada kami ada waktu atau tidak. Dan kalau kita sentiasa tidak waktu, dia marah. Itu pada. Tidak bagus. Dia bilang. Sedangkan dalam gereja, banyak dalam gereja buat, dia sendiri tidak buat. Dia bilang. Dan dia samakan tradisi adat istiadat orang lain, samakan dengan kebenaran Alkitab. Dimasukkan dan dianggap sebagai kebenaran Alkitab. Inilah yang mereka lakukan di sini. Kita juga melakukan yang sama kalau kita tidak hati-hati. So, perlu kita kalau kita mau menjadi orang yang menyembah Allah dengan benar, kita mesti tahu firman Tuhan itu sendiri. Supaya kita tahu isi hati Tuhan, bila kita menyembah dia, kita menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Ya Tuhan, kami berkumpul sekarang karena 100 hari sudah berlalu seperti yang kau janjikan. Mana ada begitu? Ataupun kalau kita mengubur orang, mesti masukkan di sana senapangnya kah, bajunya kah, bujaknya kah, handphonenya kah, dimasukkan di sana. Kadang manalah tahu dia jalan-jalan, jumpa babi, boleh memburu. Manalah tahu dia jalan-jalan, hujan, payung boleh tolong dia. Dan ini dalam konteks pengkebumian orang Kristen. Tapi saya rasa di sini tiada lagi begitu kan. Dulu-dulu adalah. Sampai kadang-kadang ada kuburan aku dengar.
Ada kuburan yang digali, bukan karena mencari jenazah itu, mencari harta benda di dalamnya. Saudara sekalian. Dan semua ini dikaitkan dengan kebenaran tradisi yang diangkat menjadi setara dengan firman Tuhan. Inilah yang mereka lakukan di sini. So, menjadi penyembah yang benar adalah mengetahui firman Tuhan yang sebenarnya. Saudara, yang kedua di sini adalah kalau kita mau menjadi seorang yang beribadah dengan benar, mestilah kita sincere, jujur, tidak munafik. Yang kita lihat di sini adalah perbuatan Tuhan Yesus dalam dia menegur orang-orang Farisi dan pengajar-pengajar Taurat ini. Daripada ayat 9 sampai ayat 13, kamu boleh baca sendiri, dibacakan kepada kita sebentar tadi. Yesus kata, kamu ini ya pintar betul memasukkan hal-hal yang tiada kaitan dengan perintah Tuhan. Tradisi-tradisi kamu campur adukkan sehingga ia menjadi sesuatu yang harus dipertahankan sama dengan harus pertahankan firman Tuhan. Nabi Musa ada mengatakan bahwa Yesus bilang kan, hormatilah bapamu dan ibumu. Itu dalam firman Tuhan yang harus diangkat. Tetapi kamu mengatakan, kata Tuhan Yesus, kalau ada orang yang mengatakan, aku akan mempersembahkan korban ini kepada Allah, maka kamu akan mengatakan kepada anak muda ini, oke, itu sudah cukup syarat, kamu tidak perlu lagi menjaga bapak kamu dan mama kamu. Sakit bagaimanapun dia, tenat bagaimanapun dia, sengsara bagaimanapun dia, kamu terlepas dari tanggung jawab. Karena apa? Karena kamu telah memberikan korban, persembahan kepada gereja. Ya, adakah pengajaran Alkitab begitu? Tidak ada. Tapi Yesus kata, itulah yang kamu buat. Munafik kamu. Kamu munafik, kata Tuhan Yesus. Kalau kamu munafik yang seperti itu, apa kuasamu mengatakan kepada kami? Di mana wibawamu mengatakan kepada kami? Kamu sendiri yang munafik. Dengan kata lain saudara, kalau kita mau menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan, jujur dengan firman Tuhan. Jangan masukkan apa-apa yang tidak kaitan. Dengan ini kata Tuhan Yesus, dengan perbuatan kamu ini yang mengajar bahwa anak muda yang memberi korban kepada Allah tidak lagi bertanggung jawab terhadap ibu bapanya. Dengan ini kata Tuhan Yesus, kamu membatalkan perintah Allah dengan tradisi kamu. Nah, apakah tradisi kita dalam gereja? Bila masuk, perarakan, tunduk depan sini, berdiri, berlutut dan sebagainya. Saya sudah mengatakan, yang baik jadikan tauladan. Yang tidak baik jadikan sempadan. Yang baik jadikan tauladan, yang tidak baik jadikan sempadan. Kesalahan mereka di sini adalah yang baik mereka tidak pertahankan betul di hadapan Tuhan Yesus. Yang tidak baik itu, yang harus menjadi sempadan itu, mereka pertahankan itu. Dan patutlah Tuhan Yesus mengatakan, kamu ini munafik punya orang. Sama seperti Yesaya yang bernubuat tentang umat dahulu. Kamu buat sekarang terhadap aku, kata Tuhan Yesus. Jadi saudara dan sekalian, inilah powerfulnya cara Tuhan Yesus menjawab. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak bercakap tentang isu kebersihan dan kesehatan. Mereka ini mempertikaikan isu tradisi yang harus dipertahankan, yang melebihi perintah Allah. Dan Tuhan Yesus kata, mana boleh kamu menjadi orang yang beribadah kalau seperti itu. Meninggikan tradisi manusia, mengatasi firman Tuhan. Marilah kita saudara, yang ada tradisi-tradisi tertentu saya tidak tahu apa itu. Jangan jadikan itu penghalang untuk kita menyembah Allah. Yang ketiga, ayat 14 sampai 15 dan ayat 20 sampai 23.
Satu perkataan yang saya mau tegaskan atau saya mau timbulkan di sini adalah ayat 14 yang berbunyi seperti ini. Lalu Tuhan Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah." Sebab kita bercakap tentang memelihara hati. Kita bercakap tentang melindungi hati. Kita bercakap tentang mempertahankan hati kita supaya selalu align dengan Tuhan. Sejajar dengan Tuhan. Yesus kata dengar, camkan. Apa artinya? Bila kita mendengar dan kita mengerti dan kita dapat camkan di mana info itu tersimpan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bukan di otak, di hati. Sebab hati ini adalah seat of emotion. Otak ini akademik, pengertian bahasa Inggris. Otak ini ya tidak betul salah. Tetapi hati ini lebih dari itu. Dia akan bertindak emosi. Yesus kata dengarkanlah ini dan camkanlah ini. Artinya dia bercakap kepada hati mereka. Kalau hati mereka betul di hadapan Tuhan, maka semua ini tidak akan berlaku. Perdebatan ini tidak akan berlaku. Camkanlah ini artinya perhatikan, fahami ini. Jadi kesimpulannya saudara adalah jaga, lindungi hati kita daripada kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Bagaimana kita menjaga hati supaya selalunya sejajar dengan Tuhan? Yang pertama saudara, mari kita memikirkan perkara-perkara yang baik. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 8:21, dia mengatakan kami, Rasul Paulus, kami katanya berusaha melakukan yang baik. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan manusia. Kemudian dia menulis kepada jemaat di Filipus. Tiada yang terkejut. Filipi lah. Dia menulis kepada orang-orang di Filipi, jemaat di Filipi. Dia kata begini, saudara dan saudari sekalian, apa saja yang benar, apa yang membuat kita bangga, apa saja yang bersifat kasih, apa saja yang bersifat terhormat, apa yang bersifat terbaik, apa yang bersifat boleh dipuji dan dipercayai, lakukanlah semuanya itu. Apa saja yang kamu dengar, apa saja yang kamu terima daripadaku atau dilihat di dalamku, lakukanlah itu di dalam hidup kamu. Dan semoga damai sejahtera Allah menyertai kamu. Paulus mengajar mereka menjadi orang yang percaya benar kepada Yesus. Kita milik Yesus, Yesus milik kita. Jadi marilah minda kita memasuki ruang kebenaran yang sebenarnya. Dan yang ketiga, kehidupan yang kudus. Saudara boleh baca itu ya. Sesiapa yang ada di dalam Kristus, kata Rasul Paulus, adalah ciptaan yang baru. Yang lama termasuk tradisi-tradisi dan adat istiadat yang tidak berkenan dengan Tuhan. Yang lama itu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru itu yang memuliakan Tuhan sudah datang. Kita harus embrace, kita harus terima, kita harus rangkul kebenaran ini untuk menjadikan kita umat Tuhan yang benar-benar menyembah Dia. Semoga semua usaha kita untuk hidup di dalam damai sejahtera dengan semua orang akan menjadi tontonan dan penuntun bagi kita ke arah menjadi penyembah Allah yang benar. Jadi tadi waktu kita memuji Tuhan, mungkin ada di antara kamu yang nampak saya tengok kiri, tengok belakang.
Sebenarnya saya mau melihat, saya mau memperhatikan dalam kita menyembah yang rancak-rancak punya, bagaimana reaksi orang. Kamulah, kalau yang bersifatnya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya tunggu lagi siapa yang angkat tangan, bagaimana muka mereka. Sebab sesuai dengan ini, worship kan ibadah. So ada yang saya lihat tepuk tangan, termasuk aku. Ada orang yang angkat tangan, termasuk aku. Oh ya aku saja. Ada yang tidak. Kalau kamu menyembah Allah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Oke, saya tidak mau menghakimi kamu. Sebab gerak laku luaran kamu itu adalah antara kamu dengan Tuhan. Di antara orang yang melompat-lompat dan bertepuk tangan dan mengangkat tangan dengan adik, dengan orang yang dengan aman dan berdiam diri, kita belum tentu tahu hati mereka di mana kan. Mungkin saja mereka yang berdiam diri itu berdoa sungguh-sungguh. Melainkan yang mengangkat tangan, bertepuk tangan itu hanya syok-syok saja. Bibirnya yang manis, hatinya jauh dari Tuhan. Mana tahu begitu kan? Tetapi walau bagaimanapun saudara, bagi orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dia akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sama ada dia angkat tangan, dia tepuk tangan, mari kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dan hal ini menjadi lebih penting lagi sekarang saudara. Karena dalam sinod kita yang berlalu, kita telah membuat satu lakaran sejarah. Di mana diosis kita akan dibahagikan kepada 3 kawasan. Kawasan barat, kebanyakan KK. Kawasan timur, kebanyakan Sandakan. Kawasan selatan, kebanyakan Tawau. Bila ini terjadi, satu hal yang kita mesti pertahankan dan perhebatkan adalah ibadahnya jemaat itu. Kita mau supaya ibadah itu tidak akan berkurang. Walaupun diosis kita sudah dibahagi 3. Kita masih satu diosis, tapi jangan sampai karena adanya begini, ada yang berkurang dan ada yang bertambah. Semua kita harus menambahkan lagi kehidupan ibadah kita yang positif di hadapan Tuhan. Jadi untuk menentukan perkara itu saudara, semua kita terlibat melayani Tuhan. Sampai rambut kita jadi putih. Sampai ke akhir nafas kita. Kita tetap akan melayani. Supaya ibadah ini tetap diangkat. Dan kamu menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ada amin saudara? Sampai rambut kita memutih. Sampai akhir nafas. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan. Kita tidak tahu besok apa terjadi kepada kita. Mari kita angkat lagu ini. Yesuslah segalanya. Sampai memutih rambut kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan memberikan kami kekuatan menjadi penyembah beribadah yang benar di hadapan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikan. Jiwaku sungguh merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikan. Bersama-sama Yesus Kau. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta.
berganti, tahun pun berlalu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Ajarlah kami Tuhan, cinta selamanya kami cinta, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku, Yesus yang kami cinta. Oh Yesus, Yesus, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku, Yesus kau kekasih jiwaku, Yesus kau kekasih jiwaku. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan yang sekali mengingatkan kami untuk kami mau belajar beribadah secara benar di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus kami bukan saja pendengar ya Tuhan. Ajarlah kami juga untuk melakukan semua firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.